Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Presidennya sibuk bantu rakyat, ketemu rakyat, jengukin rakyat yang tertimpa musibah banjir. Pres yang gagal masih sibuk sindir sana sindir sini. Ya Pak, kalah capres. Sampai-sampai nyindir kalau milih calon presiden ataupun DPR yang benar. Berarti secara tidak langsung mengatakan pilihan yang sekarang ini nggak bener. Nggak benernya di mana sih Pak? Pak Prabowo udah susah payah nangkepin koruptor, langsung turun ketemu masyarakat yang tergenang banjir. Nyindir sini, memang sesakit itu ya kalah. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Kait gelar doktor filsafat dari Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat STFD. Informasi tersebut STFD Thomas Hidiatanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, doktor STFD, seperti yang ramai diberitakan. Memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Mungkin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya. Mau tuh begitu. Iya. Jadikan utusan khusus. Iya. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu enggak. Internasional butuh dia. Sekarang karena saya berkembang jadi ahli prediksi ya. Saya mau lebih. Kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Bu, mohon maaf nih, setahu saya kalau dunia internasional itu ngadain pertemuan negara, yang diundang itu kan biasanya presiden di suatu negara tersebut. Ini presiden negara kita kan Pak Prabowo sekarang kan ya. Kalau dulu kan Pak Jokowi. Nah, yang diundang kan presidennya. Yaitu biasanya begitu. Kalau Pak Anies, ya ngapain diundang? Beliau kan bukan siapa-siapa sekarang. Apalagi beliau kan tidak menjabat apa-apa. Diundang ke dunia internasional. Kenapa dunia internasional itu bilang kalau Palestina itu mendukung penuh kepada Pak Anies, membutuhkan Pak Anies. Kalau emang Pak Anies itu niat dan mau menolong Palestina, memerdekakan Palestina, kenapa sampai sekarang Palestina nggak merdeka? Kenapa harus menunggu jadi presiden dulu? Ya udah, datang ke sana bantu. Kalau emang Palestina itu membutuhkan sosok Pak Anies di sana, ya udah, kenapa Pak Anies masih di sini? Malahan sekarang saya lihat Pak Anies itu kerjaannya mendatangi masjid-masjid untuk pidato. Bukan ceramah ya, tapi pidato. Ya pidatonya isinya politik, nggak ada tuh pidatonya nyinggung Palestina, nggak ada. Saya dengar nggak ada tuh. Jangan tentang ya kekalahan kemarin, tentang pencoblosan dan lain sebagainya. Ya itu aja yang dibahas, nggak ada tuh ngebahas tentang Palestina. Kepedulian dia tentang Palestina nggak ada. Dan dalam pernyataan ibu tadi, ibu bilang bahwa ibu itu seolah-olah tahu maksud Allah itu begini dan begitu. Padahal
menurut saya sosok pemimpin yang baik dan bisa dikatakan pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa berpikir logis dan bijak dan juga mau menerima kekalahan, menerima keputusan. Segala apapun yang terjadi itu, segalanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kemarin Pak Anies kalah dalam Nyapres. Ya udah, berarti belum rezeki Pak Anies. Bisa dicoba lagi 5 tahun ke depan. Pak Anies itu sekarang masih sakit hati karena kekalahan kemarin. Ya artinya dia bukan sosok pemimpin yang baik. Jangankan menjadi pemimpin internasional, pemimpin dirinya sendiri aja belum bisa. Itu aja sih. Jangan terlalu jauh dulu ke internasional. Lagian saya mau bertanya nih. Emang dunia internasional bagian mana sih yang membutuhkan Pak Anies? Coba sebutkan negara mana coba. Ya, selain Palestina, katanya tadi kan Palestina membutuhkan Pak Anies. Ya coba yang lain yang mana? Jangan keluar-keluar. Dunia internasional itu membutuhkan Pak Anies. Membutuhkan sosok seperti Pak Anies yang mana? Dunia bagian yang mana? Dunia internasional yang mana? Negara mana? Nih, anak-anak abah ini terlalu halu gitu. Halunya udah the next level, udah ultimate. Kenapa saya bilang begitu? Seperti tadi, ibu ini bilang tadi memprediksi Abah Anies menjadi sekjen PBB karena kalau jadi presiden itu terlalu kecil buat ya jadi presiden aja belum bisa, apalagi mau jadi sekjen PBB. Itu it's too far, terlalu jauh. Itu argumen halu bin ngayal. Kali itu kenapa sih suka mengklaim Pak Anies dengan sebutan-sebutan Imam Mahdi lah, pengganti Nabi lah, Wali Songo lah, Sekjen PBB lah. Jadi segeralah cari obat. Kalau ada penyakit hati yang susah disembuhin, carilah obat. Berzikir, banyak-banyak berzikir. Istighfar. Semoga negara kita ini lebih maju ke depannya. Siapapun pemimpinnya, itu ya tergantung yang mimpin sih. Dan tergantung kita juga. Kalau kita support ke pemimpin kita, ya udah, negara kita ini bakal maju. Apalagi sekarang koruptor pada ketangkap semua. Ya itu sebagai permulaan yang bagus kan. Betul. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Semoga Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.